Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui nama alat dan cara penggunaannya secara benar pada laboratorium mikrobiologi dan mengetahui metode sterilisasi serta membebaskan alat maupun media dari jasa ternik. Pentingnya pengenalan alat-alat laboratorium adalah karena dengan mengenal alat-alat praktikum, kita dapat menggunakan alat-alat tersebut dengan benar sesuai dengan prinsipnya. Setiap alat-alat praktikum pasti memiliki nama, tujuannya agar lebih mudah untuk mengetahui kegunaan alat tersebut. Dan untuk penamaan alat-alat yang berfungsi untuk mengukur, biasanya diakhiri dengan kata meter, contohnya seperti termometer dan lain sebagainya. Sedangkan pada alat-alat pengukur yang disertai dengan informasi tertulis, biasanya diberi tambahan grep, seperti termograf dan barograf. Untuk alat yang pertama, terdapat jarum os atau loop yang berfungsi untuk menanam mikroba dengan goresan. Untuk alat yang kedua, ada batang bengkok atau spreader yang berfungsi untuk menanam mikroba dengan cara sebar atau pulasan. Untuk alat yang ketiga, ada jarum enten yang berfungsi untuk mengambil mikroba berupa biakan atau fungi. Dan yang keempat, ada jarum inokulasi yang berfungsi untuk menanam mikroba dengan cara tusukan. Selanjutnya ada MSG sebagai lemari untuk menanam mikroba. Lalu ada autoclave sebagai sterilisasi alat atau bahan dengan menggunakan uap panas yang bertekanan. Selanjutnya ada colony counter yang berfungsi untuk menghitung jumlah koloni mikroba. Lalu ada inkubator yang berfungsi untuk inkubasi media yang telah ditanami mikroba dan menyimpan bahan pemeriksaan. Alat selanjutnya yaitu ada mikroskop yang berfungsi sebagai pemeriksaan suatu sediaan secara mikroskopis dan lemari pendingin atau refrigerator yang berfungsi sebagai penyimpan media steril yang siap pakai. Dan masih banyak lagi alat-alat di laboratorium mikrobiologi yang perlu diketahui. Untuk poin kedua dasar teori yaitu sterilisasi. Sterilisasi sama dengan pemanasan, yang dapat didefinisikan sebagai proses membebaskan alat atau media dari jasa ternik. Tujuan sterilisasi yaitu membunuh semua bakteri, baik itu bakteri patogen maupun non-patogen. Suhu proses sterilisasi berkisar antara 194 derajat sampai 140 derajat Celcius. Ada 3 metode sterilisasi, yaitu metode panas kering, metode panas basah, dan juga filtrasi. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Untuk cara kerja mengenai pengenalan alat laboratorium, yang pertama disimulasi alat dan dijelaskan mengenai cara kerja dan fungsi alat. Kedua, dijelaskan fungsi dari alat-alat laboratorium di buku hasil praktikum. Ketiga, dipraktekkan penggunaan alat-alat dengan benar sesuai fungsinya. Yang keempat, dikumpulkan buku hasil praktikum untuk ditandatangani oleh aslep dosen. Untuk cara kerja mengenai sterilisasi, yang pertama disediakan alat-alat yang akan disterilkan. Kedua, dibungkus cawan petri dengan kertas sampul lalu dilipat. Ketiga, dimasukkan alat dan bahan yang akan disebarkan ke dalam alat inkubasi yaitu inkubator. Yang keempat, diinkubasi dengan menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jika tekanan pada autoclave jarum penunjuknya mendekati garis merah, maka tekanan segera diturunkan ke low. Dan yang terakhir, didinginkan alat dan bahan dan dimatikan inkubatornya. Berikut data hasil yang didapat dari praktikum kali ini. Di dalam praktikum, mahasiswa harus mengetahui berbagai macam alat-alat praktikum yang akan digunakan dan harus mengetahui macam-macam sterilisasi. Tujuannya agar praktikum bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsipnya. Sterilisasi sendiri merupakan proses yang menghancurkan semua bakteri, baik itu patogen maupun non-patogen. Setiap macam sterilisasi pasti berbeda-beda penggunaan alatnya.
Pada hasil data, cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan Baker Glass menggunakan metode panas kering dengan suhu 170 derajat dalam waktu 1 jam. Sedangkan pada jarum os dilakukan dengan pembakaran Bunsen. Lalu pada gunting dan pinset dilakukan dengan metode panas basah, yaitu dengan merebus. Pada autoklaf dengan metode panas basah, yaitu dengan uap air bertekanan. Sedangkan pada oven, jarum os, dan spiritus sama-sama menggunakan metode panas kering, hanya saja berbeda pada prosesnya, yaitu pada oven menggunakan udara panas, pada jarum os dengan proses pemijaran. Sedangkan pada spiritus yaitu dengan cara pembakaran. Selanjutnya refrigerator, yaitu merupakan alat yang menggunakan metode panas basah dengan pasteurisasi. Sedangkan inkubator yaitu alat yang menggunakan metode panas kering, berfungsi untuk peremajaan dan pemeraman pada media isolasi dan inokulasi mikroba serta mengondisikan suhu. Kemudian untuk klaf atau laminar airflow merupakan alat yang menggunakan metode radiasi dengan sinar UV, berfungsi untuk memberikan ruang aseptif yang dilengkapi dengan sinar UV dan penyaring udara yang berguna. Berikut kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan.